udah gede-gede sekarang kan, teenager apalagi udah kayak nggak cocok, nggak ini temen kurang temen, Pas, kurang apa, apalagi di TYC service kadang-kadang berasa kurang. Halo semuanya, welcome to Ngobrol Yuk. Kali ini kita ada Ci Shelly. Thank you ya Ci udah mau datang, udah mau ngobrol sama kita. Ci Shelly adalah seorang kreatif tim di FGF Jakarta dan juga membantu kreatif di FGF Global ya Ci ya. Betul. Nah, kan Cici ini udah lama banget nih, udah belasan tahun nih. Benar sekali, belasan tahun. Mau tahu dong Ci cerita-cerita Cici mulai pelayanan tuh gimana ceritanya dan bisa melayani selama ini? Oke, aku basically bertobat di FGF waktu di Amrik dulu di Oklahoma, terus dari mulai bertobat dan mengenal Tuhan di sana sudah melayani. Tapi ya pelayanannya ya, tapi di sana sih pelayanannya memang bagian kreatif, jadi dancer lah, jadi pernah WL loh saya, pernah WL, pernah main keyboard juga. Nah, ternyata ada hidden gem ya. Tapi ternyata saya tidak bisa main keyboard. Cuman bisa beberapa kunci saja. Iya, tertentu ya CG ya, gitu betul, ya. Betul. Terus tapi ya udah habis itu pulang ke sini, ya nikah, semua punya anak. Tapi ya karena memang udah biasa melayani, balik ke sini ya mulai pelayanan lagi gitu. Ya, tapi kan seperti biasa ya kalau baru balik dari luar masuk ke gereja di sini kan gerejanya rasanya asing ya, nggak enak semuanya. Tapi apalagi ya karena besar ya Ci ya. Kalau di US sama sih yang kali ini ya? Karena kemarin waktu itu masih masuknya di gereja Mega Mall, belum pindah ke Sarbini. Cuman di sana puji Tuhan ya lingkup keluarga kenal beberapa orang, kenal Pastor Chin dan semuanya. Jadi ya puji Tuhan kita bisa kenal makanya ke sana. Tapi karena nggak mirip, karena kita di sana berbeda dan nggak punya teman yang cukup banyak, jadi ya berasa asing lah ya. Tapi aku punya filosofi, walaupun sibuk punya anak dan semuanya nggak sempet nih ngurusin punya 3 ya Ci ya? Ya saya punya 3 tapi waktu itu baru satu. Satu waktu itu. baru balik. Iya. Tapi ya puji Tuhan, aku percaya waktu itu nggak betah banget pengen pindah gereja. Tapi karena bertobatnya di AFGF dan belum kenal gereja lain, memang waktu dari dulu sebelum ke AFGF pun nggak pernah ke gereja lain, jadi di AFGF all your life gitu ya. Jadi ya udah mari dicoba deh katanya. Terus suami juga bilang ya coba dulu lah. So this is one lesson that I learned gitu. Jadi aku coba pelayanan deh dari hal yang terkecil. Jadi kita mulai dengan tim hitung duit kita. Wow. Tim hitung duit karena kan paling gampang ya setelah kebaktian selesai, anak bisa saya titipin sebentar terus hitung duit. Iya, jadi ya that's one thing that I learned sih, kalau setelah pelayanan then I feel more like home because if this church is your home kan, kalau biasa di rumah kan kita pasti pengen bantu-bantu kan. That's why aku ajarin anakku kan udah gede-gede sekarang kan, teenager apalagi udah kayak nggak cocok, nggak ini temen kurang temen, kurang apa, apalagi di TYC service kadang-kadang berasa kurang cocok. Pertama kali pindah ya rasanya nggak enak. Terus aku bilang ya kalau jadi dia komplain gitu. Iya, terus ke gereja tuh kayak diseret-seret gitu. Jadi niat nggak niat. Terus I said coba aja, what can you do, try to help, then you will feel like home. Karena kalau di rumah kan feelingnya kayak di rumah ya, kalau memang rumah kan pasti mau bantu-bantu. Nggak mungkin dong kita di rumah ngelihat piring berantakan atau ada sampah di jalan nggak mau ngangkat gitu. Di dalam rumah pasti ngangkat gitu. Jadi I think pelayanan membantu walaupun ya nggak fokusnya di pelayanan ya. Terus dari situ Ci, dari hitung duit tuh berapa lama tuh Ci? Cukup lama. Sampai pindah ke Balai Sarbini, kita pertama kali pindah masih hitung duit, akhirnya kok bosan. Kita bosan. Ya saya bosanan. Akhirnya saya bikin sistem. Ya karena waktu itu kan hitung duit kan mesti particular person. Ini ya manual banget tuh. Ya dan bukan cuma itu, karena specific person kan, karena kan mesti traceable hitung semuanya karena laporan semua lah ya. Akhirnya ya kita bikin template lah dikit lah supaya laporannya gampang semua gitu orang bisa masukin gitu. Ya udah setelah ada yang bisa, saya bisa pindah. Pindahlah ke Usher. Wah, sempat jadi usher? Sempat jadi usher 2 tahun kali ya. Lama juga loh Ci.
Ya kan Terus, di mana dibutuhkan. Kan karena kan jadi selalu punya pelayanan. mindset gitu Taci, kayak what can I help? Ya, gitu. what can I help? Jadi di mana dibutuhkan ya yuk jalan. Makanya masuk ke kreatif ini juga Awal-awalnya tanpa disangka. Karena awalnya dimulai dari kita kan udah punya departemen masing-masing jalan sendiri. Terus Pastor Daniel bilang, Sel boleh nggak mau ngebantuin jadi manajer deh supaya semuanya sinkronis gitu. Terus bilang aku nggak mau full time kan, jadi ya udah kasih saya orang admin aja, saya volunteering bantu managing things gitu. Oke, jadi abis manage terus bantu di Sunday service, then I find ternyata saya demen nih yang berhubungan dengan event, creative things, mikirin ide dan semua itu, walaupun nggak punya background art sama sekali ya kan. Backgroundnya apa Ci? Kalau boleh tahu Ci? Industrial engineering. Makanya industrial engineering bangun-bangun gitu ya? Iya, managing proses dan semuanya. That's why aku ngambil waktu ditawarin jadi manajer karena kan memang industrial engineering ada gitu jadi manajer dan semuanya. Tapi habis itu ternyata aku demen nih, ternyata aku suka nih. Wow. So aku I found my passion sih di situ sih. That's why sekarang ya lumayan bisa bantu sana bantu sini, bisa create event lah ya dari tadinya cuman managing sampai creating. Iya, creating something. Event apa yang paling memorable banget nih Ci, yang membekas di hati Cici? Ups, maaf ya, questionnya nggak ada ya sebelumnya. Event apa yang membekas? Iya, banyak kali. Mestinya banyak yang paling Cici inget nih sekarang. Mungkin ada 2 kali ya. First aku dipercayakan walaupun sama ini bantuin kreatif bantu manage di Sunday Service waktu itu, terus dipercayakan untuk megang IFGF Conference pertama kali. IFGF Conference sebelumnya tuh Harvest Festival. Wah, tahun namanya berapa Ci? 2012 mungkin. Wow. Ya, jadi sebelumnya pindah ke actually branding bahasanya menjadi IFGF Conference. Aku dipercayakan untuk tim kreatif. Di Harvest Festival itu? Di IFGF Conference pertama. IFGF Conference pertama kita bilangnya. Sekarang udah ke berapa puluh gitu ya? Iya, IFGF Conference yang pertama. Dulu sih udah banyak Harvest Festival. Dari dulu juga tiap Harvest Festival aku bantuin, tapi ya di berbagai posisi lah. Di mana dibutuhkan gitu. Tapi itu pertama kali dipercayakan kreatif di IFGF Conference. Terus ngejalanin event yang cukup besar. Jadi wah tegang, terus didatengin oleh semua kan dari berbagai negara kan, kayak pressure-nya biasa kan jemaat sendiri. Ini kayak gitu. Ya, itu pertama, itu memorable karena ini cerita, ini joke-nya di Jakarta lah. Kita beride menggunakan kain, tau gak sih yang acara yang pakai kain terus kainnya jatuh terus baru open itu ya. Iya, that moment kainnya nggak jatuh guys, kainnya nggak jatuh. Nyantol dia. Nyantol setengah. Kebuka setengah. Maksudnya hari H pas acara event. So that's the first time I actually. Ya Gunawan pernah bilang aku nggak nangis. That's the time when I cry. That's my first time crying. Kayak oh my god malu banget. Aduh. Gitu. Di opener gitu. Opening ya, openingnya nggak turun. Di belakang semua ada musician semuanya yang harusnya terbuka tapi tidak. Aduh. Terus what did you learn from that? Ya don't give up and tapi itu bener-bener aku abis itu nggak turun. I literally kan aku SD directing kan. I said I wanna go home. I call my husband. I'm leaving the event now gitu. Kayak someone else need to step up for this gitu. Tapi ya untung enggak ya? Ya untung enggak. Pada bilang udah jalanin aja, lanjutin aja gitu. So nggak pernah sering ada mishap tapi not this big gitu loh kan. Jadi kayak shocking aja for ya nggak pernah jalan. Terus gimana setengahnya lagi tuh ngomong-ngomong? Karena kita kan terbatas budget dan semuanya, jadi bukan pakai yang jus gitu. Ini manual banget. Jadi benar-benar abangnya manjat kayak monyet, tarik dari sana turun. Akhirnya turun ya, puji Tuhan akhirnya turun. Tapi what I learn is ya itu benar. Apapun yang terjadi jalanin aja. Sometimes sebagai tim kreatif itu tuh kita tuh suka banyak berpikir, yang tahu salah tuh kita ternyata. Iya. Because after that session, kan tuh session pertama nyambung kan, abis itu break kan. I thought everyone will come to me like, udah turun dia, gak turun dia.
terus gitu kayak ketawain gitu. No one knows, and my pastor come to me, oh, great job. I was like, great job. What the heck gitu kayak apaan itu great job. Maksud lo? Nggak turun guys, nggak turun gitu. Tapi no one knows actually. So, wow, that's a good. Ya, no one knows. That's a good input. Ya, so nggak ada yang tahu soalnya. Betul. Ya. Jadi bener. selama kita ngejalanin dan bersama dengan banyak, kan aku raise up teman-teman lah ya, kan nggak bisa sendirian terus gitu. Dan mereka juga kayak what if this? I said, do not worry because ternyata gue yang fatal for us is fatal gitu, kelihatan banget aja nggak ada yang sadar salah, apalagi yang lightingnya nggak nyala sini yang nggak nyala, nggak ada yang tahu. I said, don't worry, no one knows anyway, jalankan aja, ya. Cuman kita dan London. Anyone who plan and see ini, no one actually knows, Benar. So itu yang memorable. Satu lagi? Before COVID kita bikin, kan aku semenjak itu 2012 jadi tim kreatif. Bantu-bantu lah ya, tim kreatif di conference ini. 2019 kita coba dipercayakan sama Pastor Jimmy untuk pindah ke GBK. Yes. Kalau ada yang tahu ya di GBK. Which is 3 times bigger 3 times than everything. Dan selama ini kita runnya biasa di Sabini udah agak merem lah ya, udah tahu dan semuanya gitu. The challenge is udah nggak ini. So this is bigger challenge. And then yang lebih challenging lagi adalah ketua kreatifnya bukan aku. Aku kasih ke tim. Ada teman kita, ada tim lah, ada yang selama ini aku udah raise for the past 3 years kali, bantuin sama-sama di kreatifnya IFJF Conference. Jadi kali ini mereka yang jadi ketua dan wakil. Aku literally cuman oversee. Gak oversee sih, aku karena 2019 itu kita bikin musical. If you guys ada yang datang mungkin ingat musical, kita ada musical di malam pertama. Jadi aku in charge di musicalnya doang, sisanya the big event semuanya di tim. So it's a big things, hal yang baru. But we pull it off, so it's like wow, ternyata bisa. Gitu. Ternyata bisa, penuh air mata, penuh keringat, penuh gesekan demi gesekan, ya banyak. Iya. Tapi one thing for sure dari sana aku belajar bahwa, hey kita nih ternyata building people gitu loh. I can say so happy and glad to see that teman-teman bisa di tengah gesekan yang sangat dahsyat, mereka masih bisa jalan, masih bisa ini, dan masih bisa bilang, ya let's do this together gitu. So it's the people yang inilah ya. Kalau liatnya eventnya sih ya udahlah ya. Tapi apa sih Ci, mungkin last question ya sebelum kita tutup sesi ini. Apa sih Ci winningnya nih yang dilihat sebagai creative team? Apa sih yang kalian celebrate? Apa sih yang membuat kalian kayak, all that we've done itu worth it gitu loh? Definitely secara manusia yang kita lihat pasti eventnya lah ya, eventnya sukses, yeay, beres gitu. Tapi above that bosen lah ya pasti ya lama-lama, apalagi kalau kayak conference gini kan tiap kali itu terus gitu, sama-sama lagi, nggak terlalu, apalagi kalau nggak ada challenge yang berarti banget ya, which is you know lah sebagai tim kreatif kan pasti pengennya lebih baru, lebih keren dan semuanya gitu. Tapi ya itu, kalau keren tapi nggak ada meaning buat apa? Tapi yang pasti di kreatif ini aku belajar sih ya gesekan, if you know, gesekannya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Even yang sudah kenal pun gesekannya tinggi, apalagi kalau bergesekan dengan strangers yang baru, which is kita banyak nih teman-teman yang baru semuanya. Pastor gitu juga sempat. Puji Tuhan kalau dulu di conference yang masih under pastor kita sih, Pastor Jimmy, Pastor Sam sih lumayan bersyukur saya dipercayakan. Jadi gesekannya sih nggak terlalu, ya udah biasa kali ya, we know sama pastor. Yang lebih sulit justru sesama volunteers, karena kan among volunteers kan. Terus dengan berkaca yang berbeda, apalagi waktu kita terakhir ini kan conference semenjak COVID, conference-nya kita bareng dari kota-kota lain, nggak cuma nggak majority-nya Jakarta gitu kan. Jadi that's where I know you, right? That's where we met. Iya, udah kenalan semuanya.
ya nggak gampang, tapi I can see the fruit in the person. Orang-orang dibangun, definitely gesekan ya either break you or make you better kan. Tapi ya kalau yang udah pernah kerja sama saya tapi tahu, kalau udah kerja lama mungkin tahu, aku dulu very cus nyerempet orang kiri kanan. Tapi as we grow, I can see that ada hal yang perlu bisa belajar untuk lebih dewasa, menerima input, menerima gesekan juga. Time to time banyak yang sakit hati digesekin atau ada kata-kata yang nggak ini, tapi culture yang kita bangun sih sama-sama sih. I said let's see what we can bring to these people aja, orang-orang ini gitu. Jadi ya gesekan memang terjadi, tapi as you grow, matured, and then bisa ngelihat, jangan take it personally sih. Maybe itu lebih. I think that's good one. Yeah, don't take it personally. It's just, I always say don't take it personally, guys. This is an event, whether eventnya berantakan atau apa, ya udah jalan aja sama-sama gitu loh. Bener-bener saling mendukung, karena di satu event atau even in the team ya, leading this, you are as worse as your weakest link. Jadi percuma lu turun-turun kecilin tim lu, jelek-jelekin tim lu, marah-marahin tim lu, percuma. You better build them aja, yuk ajak sama-sama gitu. Karena kalau dia maju, kita bakal sama-sama. Coba kalau misalnya di dalam satu acara, kalau semuanya udah bagus, semuanya ini, terus tiba-tiba ada satu sound yang gak enak aja. Gak ada yang bilang acaranya bagus kan, langsung bilang, padahal lighting udah cakep, semua udah cakep gitu. Satu kesatuan. Iya, so at the end of the day we just have to do this together kan. Jadi ya, walaupun dia gagal atau lagi latihan lagi gimana, ya mau nggak mau ya harus support. Kalau tim, kadang-kadang terutama kalau deal sama tim praise worship gitu kan, mereka kan, wah ini berubah. Iya. Tapi ya udah nggak apa-apa, karena kalau enggak ya they don't feel it juga gitu ya. Kalau mereka nggak lead well, percuma kita kasih lighting, background dan semua yang cantik kan. Cuman ya udah, tinggal semuanya di kita aja. Ya let's do this together aja sih. Ya, one team is very important. It's not easy but it's important. It's important because you are as bad as your weakest one. Jadi ya you better be together. Jadi let's not make everyone weak. Just let's be strong together. Aduh, thank you so much Loci, so much insight from you. Thank you so much. Teman-teman, we gonna see you again di next episode. Bye bye.